Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medan magnetik, bahwa medan magnet itu dapat dihasilkan oleh magnet tetap. Berikut ini adalah tampilan bagaimana sebuah magnet di sekitarnya terdapat medan sehingga dia dapat mempengaruhi gerak dari jarum kompas. Tahukah Anda bahwa selain dihasilkan oleh magnet tetap, medan magnet juga dapat dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Nah, untuk mengetahui adanya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik, ikutilah video berikut ini. Tadi telah ditunjukkan bahwa di sekitar magnet tetap terdapat medan magnet. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa medan magnet juga dapat dihasilkan oleh kawat berarus listrik sebagai berikut. Di sini ada sebuah kawat, kemudian akan dialiri arus DC yang mana arahnya adalah dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sekarang kita hidupkan dengan voltase 3 volt. Maka apa yang terjadi dengan magnet jarum tersebut? Nah, ternyata magnet jarumnya menyimpang ya. Sekarang kalau saya hidupkan dengan voltase yang lebih besar, yaitu 9 volt, maka tolong diamati bagaimana pergerakan jarumnya. Maka dia menyimpang lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa semakin besar arus, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Coba sekarang kalau kita balik arah arusnya, maka apa yang akan terjadi? Ya, sekarang kita hidupkan. Perhatikan penyimpangannya. Nah, kalau tadi bergerak ke kiri, sekarang bergerak ke kanan. Ini menunjukkan bahwa arah arus listrik yang ada dalam kawat itu menentukan arah medan magnet yang dihasilkannya. Ya, tadi telah Anda saksikan bagaimana suatu kawat lurus berarus listrik akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Ini ada suatu kawat lurus dialiri arus, misalkan arahnya ke atas, maka arah medan magnetnya kita gunakan aturan genggam tangan kanan. Kita genggam, arah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Jadi arah medan magnetnya adalah melingkar. Jadi ini ada suatu bidang. Nah, ini ada suatu kawat dialiri arus yang arahnya ke atas. Maka di sini akan timbul medan magnet yang arahnya melingkar. Yang mana kalau di sini arah medannya masuk bidang, yang sebelah sini arahnya keluar bidang. Arah medan yang masuk, arah medan magnet yang masuk kita tandai dengan tanda silang, dan arah medan magnet yang keluar dari bidang kita tandai dengan arah titik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan atau solenoida yang dialiri oleh arus listrik. Di sini terdapat sebuah kumparan atau solenoida dan sebuah kompas. Jadi kompas ini yang berwarna merah ini adalah merupakan kutub utara, dan yang berwarna putih kutub selatan. Ini masih dalam posisi belum dialiri arus listrik. Sekarang kalau sumber tegangannya kita hidupkan, maka apa yang terjadi?
Ya, jadi kutub selatan kompas ini menunjuk ke arah kumparan. Ini menunjukkan bahwa di ujung kumparan yang sebelah sini itu timbul medan magnet kutub utara. Sekarang kalau kita balik arah arusnya kita balik, ya, posisi jarum kembali ke tempat semula, kita hidupkan arusnya. Ya, sekarang yang berwarna merah itu menunjuk ke arah kumparan. Ini menunjukkan bahwa ujung kumparan yang sebelah sini sekarang berganti kutub menjadi kutub selatan. Jadi kalau ini kompasnya yang berwarna merah ini kutub utara, maka di ujung sini itu terdapat kutub selatan. Jadi arah kutub magnet yang dihasilkan oleh kumparan itu tergantung kepada arah arusnya. Para siswa sekalian, tadi sudah Anda saksikan bagaimana suatu kumparan yang dialiri arus listrik, maka dia bisa menimbulkan medan magnet yang dapat ditunjukkan dengan bergeraknya jarum kompas. Nah, di sini kita akan tunjukkan bagaimana arah yang dihasilkan atau arah kutub utara maupun kutub selatan yang dihasilkan oleh kumparan tersebut. Jadi di sini disediakan suatu kumparan atau solenoida dialiri arus seperti berikut. Jadi kalau di sini kutub positif, maka di sini arusnya terus mengalir ke atas, kemudian ke belakang, ke bawah ya, kemudian ke atas lagi. Jadi yang berada di muka sini arahnya ke atas semuanya. Terus bagaimana kutub magnetnya? Jadi kutub magnet yang dihasilkan oleh kumparan itu dapat kita ikuti dengan aturan genggam tangan kanan. Coba kita genggam kumparan tersebut seperti ini. Jadi lipatan-lipatan jari ini menunjukkan arah arus pada kumparan. Maka yang ditunjukkan oleh ibu jari ini merupakan kutub utara. Maka sebelah sini adalah selatan. Nah, sekarang kalau gambarnya kita balik, yang mana kumparannya arahnya dari belakang dulu lipatannya ke belakang. Jadi kalau di sini ada kutub positif sumber tegangan, maka arusnya ini ke atas lewat belakang, kemudian di muka dia ke bawah. Nah, kayak itu. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kutub utara dan selatannya? Coba kita genggam, sama seperti yang ini. Sekarang genggamannya kayak itu. Lipatan jari ini merupakan arah arus pada kumparan. Maka yang ditunjukkan oleh ibu jari ini merupakan kutub utara. Jadi sekarang sini menjadi kutub utara, sini kutub selatan. Nah, kalau kita perhatikan arah sumber tegangannya ini sama. Akan tetapi ketika arah perputaran dari kumparan itu dibalik, maka akan menimbulkan kutub magnet yang berbeda. Besarnya induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus listrik adalah P sama dengan mu0 I per 2 pi A. Sedangkan untuk kawat yang berbentuk melingkar, maka besarnya medan magnet di titik pusat lingkaran kawat adalah B sama dengan mu0 I per 2R kali N. Medan magnet yang ketiga yaitu yang dihasilkan oleh solenoida. Di bagian ujung solenoida, maka kuat medan magnetnya adalah B sama dengan mu0 Ni per 2L. Sedangkan di bagian tengah solenoida, B sama dengan mu0 Ni per L, yang mana L adalah panjang solenoida.
Medan magnet yang keempat yaitu yang dihasilkan oleh toroida. Besarnya medan magnet pada sumbu toroida adalah B sama dengan mu0 Ni per 2 PR, yang mana R adalah jari-jari efektif toroida. Coba di sini ada dua buah kawat dialiri arus yang sama-sama ke atas. Ini adalah dialiri arus I1, sedangkan yang ini dialiri arus I2. Kawat yang pertama timbul medan yang arahnya di sini keluar, kemudian sini masuk. Ini adalah arah medan yang dihasilkan oleh kawat pertama. Kemudian oleh kawat kedua, ini di titik yang sama timbul medan yang arahnya keluar, kemudian sini masuk. Jadi di titik ini akan timbul dua buah medan, dipengaruhi oleh dua medan, yang mana medan oleh kawat pertama arahnya masuk dan kawat kedua menimbulkan medan yang arahnya keluar. Jadi medan total atau kuat medan magnet total di titik ini itu sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh I1 ditambah dengan medan magnet yang dihasilkan oleh I2. Kalau arahnya sama maka dijumlahkan, kalau arahnya berlawanan maka dikurangkan. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi arahnya kita tidak menentukan masuk itu positif atau negatif, tidak perlu itu ya. Yang penting kalau arah medan magnetnya itu keluar dan masuk bidang, maka ini kita kurangkan, yang besar dikurangi dengan yang kecil. Tapi kalau arahnya sama-sama masuk, arah medan 1 maupun medan 2 masuk, maka dijumlahkan. Sama-sama keluar juga dijumlahkan. Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada dua buah kawat. Yang pertama dialiri arus 2 ampere, kawat kedua dialiri arus 3 ampere. Kedua kawat berjarak 2 cm. Di sini ada sebuah titik yang jaraknya adalah 1 cm dari kawat 3 ampere. Berapakah besarnya medan magnet di titik tersebut? Jadi di sini, di titik ini dipengaruhi oleh dua buah medan. Dipengaruhi dua medan yang dihasilkan oleh kawat pertama. Ini arahnya adalah di sini genggam, sini keluar, sebelah sini masuk. Kita tuliskan B1. B1 arahnya masuk. Kemudian oleh kawat kedua. Kawat kedua arahnya ke bawah. Titiknya berada di sebelah sini. Maka kita genggam. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat kedua ini adalah keluar. Jadi kita tuliskan B2. B1 masuk, B2 keluar. Sekarang kita akan hitung berapakah B1 dan B2. B1 sama dengan mu0 I1 per 2 pi A1. Kita hitung 4 pi kali 10 pangkat min 7 itu harga mu0 dikalikan dengan I1. I1 nya adalah 2 dibagi dengan 2 pi kali A. A adalah jarak titik terhadap kawat 1. Jadi jaraknya adalah 2 tambah 1 berarti 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung 4 pi bagi 2 pi dapat 2 kali 2 4, berarti 4 per 3. 4 per 3 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat min 2 naik menjadi pangkat positif 2, jadi pangkat min 5 Tesla satuannya. B2 sekarang, B2 sama dengan mu0 I2 per 2 pi A2. Mu0 yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7 kalikan I2 3 ampere per 2 pi kali A2. A2 jarak titik terhadap kawat kedua, jaraknya adalah 1 cm. 1 kali 10 pangkat min 2 coret dapat 2 kali 3 6.
6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. B2. Nah, ini B2, ini B1. Sekarang kita perhatikan antara 6 kali 10 pangkat min 5 dengan 4/3 kali 10 pangkat min 5, maka besar angka 6. Jadi angka 6 ini akan dikurangi dengan 4/3 kali 10 pangkat min 5, karena ini arahnya berlawanan. Jadi B total sama dengan B2 min B1. Kita tuliskan B2 min B1 karena B2 lebih besar daripada B1. Berarti B2 6 kali 10 pangkat min 5 dikurangi dengan 4/3, berarti 1/3, 1,3 kali 10 pangkat min 5. 1,3 ini 6, berarti 4,7 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya otomatis sesuai dengan yang besar, yaitu searah dengan B2, yaitu keluar bidang. Jadi arahnya keluar bidang. Gambar